妨害武装。Surga bisa jatuh, bumi bisa terbagi, akan tetapi Rita Kanista akan tetap berdiri tegak. Wah, gila sih episode ini ya. Beres nonton Ana sampai nggak bisa berkata-kata, Pak. Bener-bener peak dan puncak proses yang sangat-sangat memuaskan. Gila ya. Udah ini mah jiwaku udah bener-bener mengogai buso. Jadi setelah menyimak pembahasan dari Ana, jangan lupa juga komentar dari kalian pastinya ya yang udah nonton episode ini. Penasaran Ana juga dan excited juga pastinya buat bahasan kali ini. Tapi tetap sekali lagi santuy bahasnya ya. Karena ini bahasan terakhir Ana, tak bikin durasinya mungkin agak panjangan di sini ya. Ada banyak yang mau Ana bahas. Jadi langsung saja kita bahas Osama Sentai King Ouja episode kelima. Jadi beberapa tindakan Gira sejauh ini tuh sudah dianggap sebagai kejahatan. Maka dari itu, Gira itu dibawa langsung ke negeri hukum yang dingin dan penuh es, yaitu Goukan, oleh Rita Kanisuka. Kami semua juga suka sama Anda. Dibawanya juga kejam amat itu ya, cuman diikat pakai rantai terus dibawa pakai guard papilonnya. Udah mati kedinginan itu mestinya ya. Di saat gini Gira itu masih bisa hahaha berakting jahat seperti biasa ya. Awal aja Ana tuh udah dibikin kaget, dimana 4 episode sebelumnya pattern penyajiannya itu rata-rata hampir sama ya. Tapi sekali lagi semuanya menarik sebelumnya. Jadi patternnya sama itu maksudnya gimana ya, seperti pengenalan, konflik, titik cerah masalah, baru pada berubah jadi si King Ouja-nya. Taunya di sini kita itu udah disajikan dengan Henshin sequence Rita menjadi Papillon Ouja. Pas nonton juga opening aja belum, udah berubah aja. Taunya opening di episode ini tuh memang tidak ada ya. Jadi salah satu faktornya itu harus bagi screen time sama kelima King Ouja yang nanti itu bersatu di puncak episode ini ya. Ya udahlah ya, walaupun menurut Ana nggak worth sih itu si Rita berubah cuman buat beresin kroco-kroco doang ya. Tapi dari segi BGM-nya itu juara banget sih ya. Jadi bener-bener mendukung banget scene-nya si Rita itu. Jadi mengingatkan Ana sama ala-ala Kamar The Saber lah. Dan juga hal unik yang bisa kita lihat ketika si Rita ini berubah ya, mata kanannya si Rita itu diperlihatkan. Ternyata berbeda ya warna dengan warna mata sebelahnya ya. Mungkin sebelah hitam, sebelah itu lebih kayak hijau biru gitu. Ini pasti ada misterinya lagi nih, atau ada kekuatan apa mungkin si Rita ya. Ana yakin udah episode ini yang pada ngefans duluan sama Rita pasti makin tergila-gila. Ana aja yang biasa aja udah nonton episode ini tuh mulai kesemsem. Ada 2 faktor sih yang jadi daya tarik Rita menurut Ana di sini ya. Jadi ini karakter yang benar-benar unik yang hadir sepanjang sejarah Ana nonton franchise Super Sentai. Cantik tapi misterius dan tegasnya itu nggak main-main. Kedua, ternyata dia itu punya sisi cute walaupun sedingin itu. Tuh kan, Ana bilang juga apa ya, pasti ada sisi cute buat segi fanservice gitu. Biar kita tuh makin gemes gitu ya sama si Rita ini ya. Jadi beberapa personality Rita itu bisa kita lihat di sini. Salah satunya ketegasan dia yang memang nggak main-main. Bener-bener orang hukum yang otoriter. Di awal aja kita udah dikasih contoh. Ini juga kayak sindiran nih ya buat para penimbun. Jadi orang ini tuh ngejual pernak-pernik 10 kali lipat dari harga yang disarankan. Kayak siapa ya? Banyak kayaknya kalau di Indonesia. Penimbun susu beruang lah, penimbun sanitizer, masker lah. Itu zaman-zaman Covid ya. Gundam juga ada tuh yang ditimbun-timbun ya, yang Gundamnya tuh depannya A tuh ya, yang harganya jadi mahal banget ya. Bahkan di X ataupun mainan lainnya juga pernah ada pasti ya. Maka dari itu tersangkanya akan dikurung dalam penjara yang super dingin selama 6 bulan ya. Udah kayak didinginin di kulkas 6 bulan, Pak. Lu kira itu susu, Pak. Dan gak ada negosiasi bla bla bla, bam, langsung dikirim ke penjara itu si orangnya ya. Dan yang unik ketika Rita memasuki kamarnya dia, dimana kuncinya itu banyak banget ya, cerut dikunci ya. Jadi pertanda orang lain tuh nggak ada yang boleh masuk ke situ. Dan lihat keunikan dia ini kayaknya ya. Jadi di kamarnya dia itu punya boneka ini, mohon maaf kalau salah ya, boneka Yeti gitu teman-teman ya, yang cukup besar dan juga ada yang ukuran kecil juga ya, cukup banyak lah. Tapi yang paling kelihatan di situ ya yang ukuran besar itu boneka Yetinya ya. Jadi nama boneka itu bernama Mofun. Nah, ketika dia sendiri dengan boneka ini, dia itu bakalan ngomong sendiri dan kayak ngedubbing si bonekanya itu ngomong sama dia.
Jadi lucu sekaligus agak creepy aja gitu ya. Tapi tetap ngegemesin di bagian ini. Jadi suka boneka kayak si Tsukasa di Pato Ranger. Biasa itu mah ya. Mana ada coba yang kayak gini ya. Dan Ana suka sih ketika ada shoot dari atas dan memperlihatkan kamar si Rita dengan banyak buku yang bertebaran dan juga bergeletakan ya. Vibes-nya dapat aja gitu ya. Udah kayak Harry Potter aja, Pak. Lalu berlanjut dengan perjalanan bisnis Rita menyambangi beberapa kerajaan lain dalam rangka meneruskan investigasi sebelum hari penghukumannya si Gira. Dari sini build up-nya itu udah mulai terasa bagus ya, dengan syarat kalian itu nonton bagian ini tuh sampai habis. Kalau cuma nonton bagian ini doang kayak apaan gitu ya. Jadi impresi pertama Ana, perjalanan bisnis ini jadi lebih kayak mencari kesalahan para raja lain yang bersinggungan langsung atau berinteraksi langsung sama si Gira. Impresi pertama loh ya, jadi belum menemukan kayak suatu keunikan. Jadi selain keunikan yang Ana ceritain di atas, ada lagi ternyata. Unik sekali memang karakter Rita satu ini ya. Ana ngakak banget yang pas dia itu tiba-tiba menghirup napas panjang terus teriak. Ini kayak bentuk kayak bentuk puncak frustasi iya tapi juga enggak gitu ya. Apalagi di episode ini dia itu kayak gini 2 kali, Pak. Jadi pertama itu di Enkosopa sampai bikin si Ian Magusto itu muncrat lagi minum ya. Terus kedua teriak kayak gini tapi langsung dipotong gitu. Dua-duanya ya Ana ngakak sih ya. Dan dia itu punya kebiasaan makan tapi tetap aja itu ditutup sama kerah panjangnya yang sampai nutupin setengah wajahnya. Jadi sumpitnya itu harus digini, Pak. Jadi bagian pas Gira di penjara juga menurut Anda dapat banget. Jadi kan Rita itu tegas karena memang dia itu mengikuti apa yang ditulis perihal hukum. Karena terlalu tegas seperti ini, makanya banyak juga orang yang benci juga sama si Rita ini ya. Makanya Gira bilang, orang-orang yang menegakkan keadilan memang seringkali itu dibenci. Tapi kalau yang dikatakannya benar tentang kesalahanku, bakal kuterima hukumannya. Padahal dia udah banyak nyelamatin orang gitu ya. Jadi berasa udah pasrah si Giranya. Tapi di satu sisi dia itu frustasi juga gitu ya. Karena memang ya maksud gua kan baik gitu ya. Berakting pura-pura jahat doang gitu ya. Tapi sebenarnya kan Gira itu pengen nolong orang-orang juga gitu ya. Tapi kenapa gini ya? Ada pasti rasa frustasinya di sini ya. Jadi nggak kayak naif banget gitu. Ya udahlah gua terima hukuman gua gitu. Jadi hari penghakiman si Gira ini tiba. Dan gile bagian ini entah kenapa Ana ngerasa merinding nontonnya ya. Jadi salah satu faktornya karena terbawa sama BGM-nya pertama yang benar-benar mantap dan juga mendukung gitu ya. Jadi kayak tegang gitu kita nontonnya. Dan Ana ngerasa semua percakapan di King of Jaha ini gak ada yang asbun sejauh ini ya. Sejauh ini sekali lagi ya. Semua yang diucapkan sama para karakternya ini ada maknanya gitu. Jadi gak cuma asal ngomong buat menuhin durasi atau conversation aja. Dan ternyata Gira ini dinyatakan tidak bersalah. Twistnya lagi karena Gira ternyata mempunyai otoritas kerajaan dan adik kandung dari Rakles Hasti. Makanya terjawab juga nih kenapa Gira itu bisa menggunakan Ouja Kalibur, bahkan mengoperasikan dan bahkan dipilih oleh si God Kuwagata. Tentunya ini bukan tanpa alasan gitu. Ini juga karena hasil investigasi Rita yang tadi Ana ceritain. Nah pertama soal Rainbow Jururira yang ternyata adalah makanan yang cukup langka. Dan hanya ada di Shugodam, tepatnya di Istana Kaukasus Kabuto. Nah, ternyata udah tahu ya kita nama si Istana si Rakles ya, Istana Kaukasus Kabuto. Ternyata pas bagian Gira kecil lagi makan Rainbow Jururira. Jadi kita ini kan diperlihatkan pertama kali itu di episode 3 ya, dimana si Gira ini cerita ke si Ran kan bilangnya kan, ya gue suka Rainbow Jururira, katanya itu enak banget ya. Jadi di momen pas dia makan itu, si Gira itu makan, dia itu ternyata ditemani oleh kakaknya, si Rakles. Nah, kenapa tiba-tiba Gira ini tuh bisa terbuang dari keluarga kerajaan, bahkan ingatannya semasa dia ini kecil tuh gak ada gitu. Jadi dia tuh lupa gitu ya pernah kayak gitu ya. Nah, ini tuh pastinya masih jadi pertanyaan. Anda sih mau bikin prediksi kecil-kecilan aja ya di sini ya. Jadi pada saat si Gira dan Rakles ini kecil, yang jadi Raja Shugodam saat itu adalah bapaknya mereka berdua. Kan ada scene kan ya, pas mereka makan kan, si asistennya itu manggil, Rakles, Raja memanggilmu, ayah memanggilmu. Ya, yang Ana asumsikan seperti itu. Jadi Raja Shugodam pada saat itu adalah ayahnya Rakles dan juga si Gira. Mungkin karena suatu kejadian, bapaknya ini tuh meninggal apa gimana. Jadi posisi raja itu ya harus diteruskan ya. Dimana ya diteruskannya itu lewat garis ini ya keluarga lah bisa dibilang. Entah kenapa bapaknya ini tuh kayak lebih pro dan melihat kebaikan hati dari si Gira. Dan itu membuat si Rakles itu nggak suka dan bahkan mencelakai dan membuang adiknya sendiri ini.
Jika soal ini kejadian, ya silakan balik lagi ke video bahas-bahas ini ya. Jadi untuk bagian twist ini sebenarnya udah agak ketebak sih ya teman-teman. Tapi eksekusinya itu bener-bener bagus menurut Ana. Jadi kita juga yang merasa udah tahu ya kebawa gitu sama flow-nya. Apalagi kita pasti mayoritas udah pada kena spoiler di suatu scan majalah. Kita diperlihatkan dengan nama panjang Gira, yaitu Gira Hasti ya. Jadi nggak cuma perihal Rainbow Jururira, tapi bener-bener salut sama investigasi Rita yang bener-bener detail di sini ya. Dan juga melibatkan para raja dan juga ratu di negeri lain. Jadi nampar Lakles buat diambil darahnya ya, itu juga Ana sih bertanya-tanya ya. Ditampar kok ada cerot darah kecil gitu kayak abis nabok nyamuk gitu ya. Dan dicocokin sama rambutnya si Gira di Isyabana. Makanya minta tolong Siran di situ ya. Dan hasilnya itu match. Jadi darahnya si Lakles dan juga rambutnya si Gira match ya. Keluarga Hasti bisa dibilang. Jadi bagian Lakles ditampar juga puas sih Ana ya. Pek, permisi ada nyamuk. Jadi masih aja dibantah pastinya sama Lakles di sini ya. Tapi diperkuat lagi oleh Rita yang langsung mendapat testimoni dari para warga dari berbagai negara di sini. Dimana Gira itu benar-benar suportif dan peduli banget sama warga-warga dan juga anak-anak di setiap negara. Gila Pak, ini bagian ini udah berkaca-kaca Ana juga ya. Jadi bagus banget lah Red Ranger kita satu ini gitu. Jadi ini benar-benar peak banget. Kita dikenalkan dan diperlihatkan dengan ketegasan dan juga karakter Rita. Karena memang dia yang jadi highlight di episode ini. Tapi di saat bersamaan, highlight Rita ini tuh nyambung juga fokusnya ke Gira sebagai Red Ranger-nya. Benar-benar keputusan yang tepat nempatin Rita itu di urutan terakhir untuk memperkenalkan para member King Ohja ini satu persatu. Jadi bagian ini juga ngasih vibe positif juga lah buat anak-anak yang nonton dan juga melihat karakter Gira di bagian ini. Memang kan khususnya ya Super Sentai King Ohja ini khususnya memang buat anak-anak gitu. Jadi bagian ini tuh bagus banget gitu ya buat moral mereka yang nonton gitu. Jadi soal twist ini anak kira bakalan dikuaknya itu di pertengahan cerita ya, yang ternyata ya ada garis keturunan kerajaan lah si Gira ini ya. Tapi ternyata langsung di awal-awal. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya ini seperti apa. Bagian penghakiman ini tuh ditutup dengan epic. Apalagi dengan kata-kata Rita yang memang ego seorang rajanya itu lebih ke orang yang sangat otoriter dengan namanya hukum ya. Jadi katanya itu surga bisa jatuh, bumi bisa terbagi. Akan tetapi Rita Kaniska akan tetap berdiri tegap. Teng, teng, teng. Bukan jualan bakso ya. Tapi pedangnya itu dihentakkan ke tanah 3 kali Pak. Itu epic parah sih ya. Gak tahu kenapa tiap Rita itu ngehentakin pedangnya atau Ohja Kaliburnya ke tanah, itu tuh berasa powerful dan merinding banget ya. Apalagi tank gitu, kayak ada gemaknya gitu. Salut lah pokoknya sama karakter Rita. Yang Ana lihat aktrisnya juga bener-bener ngejaga karakternya ya. Di luar King Ohja gitu ya, di luar syutingnya. Jadi ketika dia harus di luar syuting gitu, kayak menghadiri kayak ya acara-acara gitulah ya. Tapi pakai outfit Rita gitu. Dia tuh tetap mempertahankan karakternya ini gitu. Jadi kayak nggak banyak ngomong, tetap misterius ya. Kalau diajak ngomong ya ngomong aja gitu senormalnya dia. Tapi ya kayak masih kerasa gitu vibe-nya ya. Ketika biasa aja gitu ya, balik lagi ke ya tampilan biasa aja gitu. BTW ini aktrisnya yang meranin itu namanya Yuzuki Hirakawa ya. Keluar lagi aura yang beda gitu ya. Jadi kayak cewek-cewek kawaii ya, lebih ke cute gitu. Ini gila sih, bener-bener kayak orang yang berbeda gitu. Ini keren banget Pak. Lanjut aja langsung ke bagian yang kita nanti-nantikan. Jadi para raja ratu itu bersatu. Inilah dia momen dimana para kelima King Ohja berubah dan bertarung bersama-sama. Momen ini kayak sebuah puncak kepuasan banget gak sih? Dimana kita udah dikasih highlight, proses dan pengenalan ke para karakternya di 4 episode kemarin. Kita udah lebih kenal lah bisa dibilang ya sama mereka satu persatu ya. Ketika mereka samaan gini jadinya tuh kayak epic parah gitu ya. Jadi lanjut ke pertarungan yang tentu oke banget. Koreografi ya mantap seperti biasa. Dan landscape-nya pun terasa segar. Dimana King Ohja ini tuh bertarung melawan Bagnarak dengan set hutan dikelilingi salju yang ada di Goukan. Jadi ini Ana nggak tahu mereka ini emang syuting di salju beneran atau di hutan biasa, cuman ya diedit gitu ya gradingnya. Soalnya di beberapa bagian kayak masih kelihatan lah itu ya, kayaknya ya mereka syuting di hutan misalkan ya, yang dominan warna hijaunya kan dengan pohon, daun, rumput di mana-mana. Kayaknya warna hijaunya itu jadi kayak diputihin gitu loh ya di editornya ya. Mungkin kayak gitu, tapi secara overall tetap oke dan juga puas Ana ya.
Ini keren banget Pak asli landscape-nya. Jadi beda banget gitu ya. Jadi tetap kerasa juga teman-teman ya Sentai dari tema kerajaannya gitu. Jadi berlanjut ke pertarungan robot di mana King Ouja ini sepertinya udah keluar kemampuan maksimalnya. Kenapa Anda bisa bilang gitu? Karena akhirnya dikendarai lengkap oleh kelima para member King Ouja. Jadi semua ability-nya itu bisa dikeluarkan semua. Tapi di sini mengakibatkan ya ada bagian nggak kompaknya gitu ya, mau nendang ngepot gitu ya. Jadi nggak kompak gitu ya. Jadi kayak pengen nunjukin diri sendiri masing-masing gitu. Tapi menurut Ana ada lucu-lucunya juga sih di bagian ini ya. Soalnya ya ribut-ributnya itu ya. Karena mereka ini ya pengen ngatur satu sama lain gitu. Ya diam dan dengarkan perkataanku gitu. Tapi di momen ini malah setiap batu dari para Shugat ini tuh bercahaya. Dan akhirnya King Ouja mengeluarkan jurus pamungkas baru untuk menghabisi musuhnya ya. Ya seperti biasa lah ya, robot-robot Sentai keluar finishing move-nya lah bisa dibilang ya. Ya ini sama ya, pedang King Ouja jeret langsung ditebas ke si musuhnya. Hal yang unik lagi, seusai pertarungan kan biasa ada sesi merayakan kemenangan gitu ya. Yata atau gimana ya. Ini udah aja pergi masing-masing tanpa ngomong apa-apa. Emang ini nih yang pengen Anda lihat ya. Ego dari masing-masing raja yang itu masih terasa. Ini jadi satu keunikan juga teman-teman. Jadi episode ini ditutup dengan Bagnarak yang berhasil mengambil batu Gatsasori yang ternyata ada di dasar kerajaan Goukan ya. Lagi lengah kayaknya nih ya, lagi sibuk tarung sama Bagnarak, diambil sama si siapa, Tamijim ya kalau nggak salah namanya. Jadi kalah jengking tapi di bawah es. Kenapa nggak di bawah gurun gitu ya, lebih make sense gitu ya. Jadi episode minggu depan Gira yang sudah mengetahui statusnya ya pasti dia akan disambut ya sama para warganya di sini. Wah ternyata ada garis keturunan raja ya. Dan akhirnya bisa lihat Kogane lagi aku. Dan pastinya dia ini akan coba menggulingkan si Rakres. Si Rakresnya juga sok ramah ya. Selamat datang adikku Gira ya. Nah kita tunggu kelanjutannya itu gimana. Jadi itu dia kan pembahasan untuk King Ouja episode kelima. Bener-bener episode yang memuaskan, berasa rewarding banget. Episode terbaik lah menurut Anda buat King Ouja sejauh ini. Dan berarti episode ini juga sekaligus menutup sesi bahas-bahas Anda buat King Ouja ya. Jadi ya terima kasih banyak yang sudah mengikuti sampai sini. Jadi terima kasih banyak juga buat kepercayaannya dari kalian kalau Anda tuh bisa bahas serial ini. Jadi kalian tuh welcome banget gitu Anda bahas King Ouja ya. Bahkan sebelum King Ouja tayang kalian tuh udah nyimak info-infonya di channel Anda. Pesan dari Anda ya pokoknya jangan lupa di-enjoyin aja nontonnya. Hitung-hitung relaksasi sama seri sebelah yang lebih kritis ya. Anda tentu juga dukung semoga King Ouja ini tuh bisa konsisten sampai nanti tamat. Apakah jadinya bakalan nggak ada bahasan berbau King Ouja sama sekali di channel Anda? Ya belum tentu ya. Karena banyak juga saran dari kalian semua di sini bilang kalau ada yang penting ya bolehlah dikasih porsi bahasan. Mau itu live ataupun dalam bentuk video ya katanya silahkan terserah Agan. Ya nanti coba Anda pertimbangkan lah ya guys. Jadi tolong dihargain aja keputusan dari Anda ya karena kendala terbesar memang di waktu ya soal ini. Bukan Anda tuh nggak mau konsisten, kalau nggak konsisten dari awal juga Anda pasti buatnya asal-asalan. Tapi ya selama pembahasan King Ouja ini ya Anda usahakan semaksimal mungkin semua yang Anda pengen utarakan ya langsung semua diutarakan ya dan untuk jadikan bahan diskusi. Gitu aja guys. Jadi ya jangan lupa diskusi dan komentar di kolom komentar bawah tentunya soal Rita Kaniska dan juga kelima King Ouja yang akhirnya bersatu dan di kuaknya permasalahan soal Gira juga ya boleh itu dibahas ya. Puaslah superhero time buat minggu ini. Salut ya. Tepuk tangan dulu Pak. Jadi Gits oke dengan misteri neon kemarin. King Ouja juga mantep banget dengan kelima King Ouja yang akhirnya bertarung bersama. Itu dia guys, sekali lagi enjoy untuk King Ouja-nya. Sukses juga buat King Ouja, konsisten sampai tamat. Terima kasih yang sudah menyimak, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di bahasan Super Sentai lainnya mungkin ya. Ataupun tokusatsu lainnya di luar Kamen Rider. Thank you banget loh guys buat supportnya ya. Oke, segitu aja guys, bye-bye.